Sekumpulan pejudi handal ini sedang melakukan aksinya di atas gedung tinggi ini. Kedua orang ini akan bertaruh apakah ada pesawat yang akan lewat di atas langit kota Tokyo dalam 1 jam. Dan pria pirang ini bertaruh 500 miliar dan ia memegang kalau akan ada pesawat yang lewat. Tapi ternyata saat pertaruhan dimulai, salah seorang wanita yang merupakan ajudan pejudi terhebat di Tokyo ini sudah mengatur kemenangan bosnya. Ia menghubungi otoritas bandara dan menara kontrol bandara untuk membatalkan semua pesawat yang akan terbang di atas Tokyo, sehingga pria pirang ini tak akan kalah. Namun ternyata dia juga sudah punya strategi lain. Ia sudah membayar orang untuk menerbangkan pesawat di langit Tokyo. Tapi ternyata pria ini sudah mempunyai 1000 rencana. Ia sudah mengirim anggotanya untuk menembak orang yang ingin menerbangkan pesawat itu, sehingga saat waktu 1 jam selesai, pria ini kehilangan 500 miliar miliknya. Dan pria pemimpin organisasi judi terbesar di sini ini menang untuk kesekian kalinya. Dan tak hanya itu, orang yang kalah melawan pemimpin itu juga akan kehilangan nyawanya. Begitulah kerasnya perjudian yang dilakukan di Tokyo. Mereka semua tergabung dalam organisasi yang bernama Kakero, yang dimana sudah sejak dulu kala mereka mempertaruhkan hal besar atau bahkan hingga nyawa sebagai bayarannya. Kedua orang ini akan bertaruh uang senilai 100 juta. Apabila dadu ini ketiga angkanya sama, pria gemuk inilah yang akan menang. Tapi ternyata angka salah satu dadu menunjukkan angka yang berbeda. Ia tak terima karena selama ini ia selalu menang. Ternyata pria pirang ini bukan orang sembarangan. Ia sudah mengetahui kalau pria gemuk ini curang karena menggunakan dadu yang ada magnetnya. Dan juga di bawah mejanya terdapat magnet lainnya agar dadu itu selalu menunjukkan angka yang sama. Ternyata pria gemuk ini selama ini menipu orang-orang di sini. Dan pria pirang ini juga mempunyai trik lain untuk mencegah trik licik orang ini. Lalu setelah ia mengalahkan orang licik itu, pria pirang ini mendapat kabar kalau ada orang yang ingin mengambil kekuasaan kerajaan judi terbesar di Tokyo. Sama seperti yang pernah ia lakukan dulu. Mendengar itu, ia pun memutuskan untuk kembali ke Tokyo dan berniat untuk mengalahkan orang yang berniat merebut kekuasaan kerajaan judi itu. Dan inilah dia orangnya, pria yang bernama Sadakuni. Sadakuni sedang menerima tantangan dari Menteri Keuangan Tokyo. Menteri ini berharap mendapatkan uang dari hasil judi ini untuk berkampanye. Namun ternyata orang yang ia lawan adalah anggota klub judi terhebat di Tokyo. Dan saat menteri ini sudah mengalami kekalahan dan semua uangnya habis, ia malah tidak terima dan menyerang tim Sadakuni. Namun wasit yang dibawa Sadakuni mempunyai keahlian bertarung yang cukup besar. Dan karena menteri ini sudah melakukan kecurangan, ia harus membayar dengan nyawanya. Begitulah aturan yang dibuat anggota klub judi terbesar di Tokyo ini. Pemuda ini hendak membeli minuman di mesin ini, tapi ia malah mendapatkan jackpot dan mendapat satu lagi minuman gratis. Tapi tiba-tiba di belakangnya ada seorang pemuda pirang yang menatap minumannya itu. Akhirnya ia pun memberikan minuman itu kepada pria pirang itu. Lalu setelah tak begitu lama mereka mengobrol, tiba-tiba ada preman yang menagih hutang ke pemuda ini. Untung saja pria pirang ini melindunginya dan pria pirang ini mengajak pemuda itu ke sebuah kasino untuk mencari uang agar anak itu bisa membayar hutang. Pria pirang ini mempertaruhkan semua uangnya di semua angka sehingga angka berapapun yang masuk ia akan menang. Tapi ternyata bandar di kasino ini cukup licik. Ia mengarahkan bola itu selalu ke angka 9 dan keyakinan mereka angka yang sama tak akan muncul berulang kali. Lalu pria pirang ini pun bertaruh lagi di semua angka kecuali angka 9. Dan saat bola sudah diputar, pemuda ini langsung bertaruh semua uangnya di angka 9. Tampak bandar itu mulai panik. Ternyata mereka sudah merencanakan itu dari awal dan rencana mereka berhasil. Bola itu masuk ke angka 9 dan trik bandar itu sudah bisa mereka taklukkan. Pemilik kasino itu yang menyaksikan kegagalan bandarnya itu pun tak tinggal diam. Dan ternyata pemilik kasino itu kenal dengan pemuda pirang ini yang merupakan dewa judi yang tak bisa dibohongi. Dengan semua hokinya, pemuda ini akhirnya bisa menikmati uang yang ia dapatkan itu untuk membayar hutangnya dan hidup berfoya-foya. Dan ternyata keesokan harinya anggota klub judi paling mengerikan di Tokyo datang ke kasino ini. Dan orang itulah yang dicari oleh pria pirang ini untuk ia kalahkan. Wanita ini mempertaruhkan uang 500 juta untuk melawan anggota klub judi paling mengerikan di kota ini. Tapi saat kartu dibuka, ia tampak kesal sekali karena ia selalu kalah dan seakan-akan orang itu bisa melihat kartunya. Sampai ia kehilangan 500 juta dalam sekejap. Lalu saat orang itu akan pergi, tampak terjadi sedikit keributan di sana. Untung saja ajudan wanita pemilik kasino tadi datang dan merendahkan suasana. Tapi muncullah orang yang benar-benar berambisi mengalahkan pria berkacamata ini. Pria pirang ini adalah
mantan anggota klub yang sama dengan pria berkacamata itu. Tapi tampaknya pertandingan mereka belum terlaksana malam ini. Pemilik kasino yang baru saja dikalahkan pria berkacamata tadi pun mengamati kekalahannya. Dan tiba-tiba ia mendapat telepon yang sangat penting. Ternyata itu adalah pria pirang ini yang meminta pertolongan kepada wanita ini untuk mencarikan orang yang bisa memasukkannya lagi ke klub judi paling mengerikan di kota ini. Lalu setelah mendapatkan informasi salah satu markas anggota klub judi itu, pria ini langsung mendatanginya. Tak berbasa-basi, pria tua yang merupakan anggota klub judi terhebat ini langsung memberikan taruhan kepada kedua orang ini untuk melewati tantangan di markasnya ini. Tapi pria ini tak hanya menginginkan uang, melainkan ia meminta keanggotaan klub bapak tua ini jika ia berhasil melewati tantangan di sini. Mereka harus menemukan kunci untuk mematikan bom ini yang dipasang di kaki salah satu di antara mereka. Bapak tua ini menawarkan uang 1 miliar kepada dua pemuda ini jika ia bisa lolos dari tantangan yang ia berikan. Tapi pria pirang ini tak hanya ingin uang, bapak tua ini juga harus memberikan keanggotaannya di klub judi terkuat di Tokyo ini kepada pria pirang ini. Dan mereka semua sepakat. Tantangan pun dimulai, kaki pemuda ini dipasang bom yang akan meledak dalam 2 jam dan mereka harus mencari kunci itu di tengah hutan itu. Dan kunci itu ada dikalungkan di prajurit kakek tua itu. Dan mereka harus mengalahkan prajurit bersenjata ini. Sungguh mengerikan permainan yang dibuat kakek dewa judi ini. Tapi pria pirang ini bukanlah orang biasa. Ia juga merupakan salah satu legenda judi terhebat. Dengan triknya ia menarik perhatian prajurit itu dan temannya menangkap prajurit itu. Tampaknya prajurit yang pertama cukup mudah mereka kalahkan dan mereka mendapatkan kunci pertama untuk mematikan bom itu. Kakek tua ini terus mengawasi permainan itu dari kejauhan dan terus mengarahkan prajuritnya. Tapi ternyata suara mereka terdengar oleh prajurit berikutnya di dalam bilik itu dan mereka ditembaki dengan brutal. Tapi saat prajurit ini melihat ke dalam sana, ternyata itu hanyalah rekaman suara mereka. Dan kedua orang ini langsung menyerang prajurit itu. Sungguh cerdik ide kedua orang ini. Namun waktu mereka tinggal 52 menit, sedangkan mereka harus menemukan 3 kunci lagi. Pejudi handal ini menemukan jebakan tali yang sangat tajam di hutan ini. Ia sedang menerima tantangan dewa judi lainnya untuk mendapatkan uang 1 miliar. Mereka pun langsung memotong tali yang sangat tajam itu. Lalu prajurit yang ingin menangkap mereka pun menemukan mereka. Pemuda ini pun langsung teriak ketakutan saat bertemu dengan prajurit itu dan berlari sangat kencang lalu akhirnya tertangkap juga. Tapi saat prajurit itu mendekat, malah mereka lah yang terkena jebakan tali yang sangat tajam itu. Ternyata ini memang rencana dan ide mereka berdua. Mereka memindahkan tali itu dan memancing prajurit itu melewati tali yang tajam itu sehingga mereka bisa mendapatkan kunci untuk mematikan bom yang ada di kaki mereka. Mereka harus mengalahkan 1 prajurit lagi, tapi ternyata lagi-lagi itu hanya tipuan. Mereka memasangkan pakaian mereka ke prajurit yang sebelumnya mereka taklukkan, dan kini prajurit terakhir masuk ke jeratan mereka. Akhirnya bom di kaki pemuda ini berhasil terlepas dan mereka berhasil memenangkan tantangan dari dewa judi tua ini. Tapi tampaknya ia tak menerima kekalahan dan ikhlas uang 1 miliarnya lenyap begitu saja sehingga ia membangunkan prajurit monsternya untuk membunuh kedua orang yang ia tantang itu. Manusia monster itu pun mengarah kedua pemuda tadi dan berusaha menangkapnya. Pejudi hebat ini sedang memancing manusia yang bersifat monster ke arahnya. Manusia yang sudah dikendalikan layaknya banteng ini pun berlari ke arah pemuda pirang itu. Namun untung saja ia bisa menghindar dengan sangat lincah. Tapi karena ia sudah kelelahan, ia malah berhasil tertangkap monster ini dan dilempar. Tapi ternyata itu bagian dari rencananya dan temannya melakukan serangan ke monster itu. Lalu pria pirang ini memberikan serangan terakhir. Kakek tua yang merupakan pencipta monster itu pun tampak sangat kesal sekali karena ia sudah mempertaruhkan uangnya 1 miliar jika monsternya kalah. Tapi tampaknya kakek ini tak menerima kekalahannya dan malah akan menyerang kedua pemuda itu. Namun untung saja aksinya dihalangi oleh wasit judi terhebat di kota ini. Karena kakek ini kalah, ia harus menyerahkan uang 1 miliar dan status keanggotaannya di klub judi terhebat di kota ini. Tapi saat mereka sudah memenangkan perjudian yang mempertaruhkan nyawa, pemuda ini malah tak mau menerima keanggotaan klub judi itu, karena itu sangat berbeda dengan dunianya. Sebab ia sebenarnya baru kenal dengan pemuda pirang yang mengajaknya berjudi ini. Pemuda pirang ini pun mengalami luka cukup parah di perutnya saat ia melawan manusia monster tadi, dan kini ia pun dirawat di rumah salah satu wanita anggota klub judi yang baru saja ia kalahkan tadi.
Pria dan wanita ini adalah pejudi hebat dan pria pirang ini tampak mulai mendekat ke wanita itu. Ternyata ia hanya membisikkan sesuatu dan wanita ini malah GR. Ternyata pria ini hanya ingin mengajak teman dan ajudannya ke sini, sebab pria ini sedang menumpang di rumah wanita ini. Setelah kondisi pria pirang itu membaik, mereka pun berkumpul dan menuju markas besar klub judi terhebat di Tokyo. Karena pria pirang ini sudah mendapatkan keanggotaannya lagi, kini ia bisa bertanding di sini. Disaksikan oleh ribuan orang jutawan yang siap bertaruh untuknya. Dan kini ia akan melawan salah satu anggota terkuat di klub ini, yakni pria kacamata ini. Wasit pun langsung membuka tawaran kepada para investor di ajang judi ini. Dan wanita yang sudah menolong pria pirang itu bertaruh 500 juta yen untuk dirinya. Setelah semua dana investasi terkumpul senilai 2 miliar, para investor berteriak hangman berkali-kali. Yang artinya permainan kali ini akan diakhiri dengan hangman, yaitu yang kalah akan digantung dan diikat lehernya bersamaan dengan ajudannya. Permainan pun akan segera dimulai dan pria inilah yang berkesempatan untuk memilih kartu apa yang akan dimainkan. Pria berkacamata itu pun langsung memilih kartu dan wasit pun menjelaskan aturan permainannya. Siapapun yang terakhir memegang kartu dengan gambar orang tergantung akan mendapat poin kekalahan, dan siapapun yang mencapai angka kekalahan senilai 11 terlebih dahulu ia akan kalah. Ronde pertama dimulai dan pria pirang ini sudah mendapat kartu gantung dengan nilai 5, tapi ia tetap santai. Bahkan kartu gantung dengan nilai kekalahan 5 menjadi kartu terakhirnya, yang berarti 5 bagian alat untuk menggantungnya sudah disiapkan. Hanya butuh 6 poin kekalahan lagi untuk pemuda pirang ini kehilangan nyawanya. Kedua pejudi hebat ini sedang bertarung untuk 2 miliar. Siapa yang terakhir kali memegang kartu bergambar orang tergantung, ia akan kalah. Dan pria pirang ini selalu salah memilih kartu dan mengambil kartu kekalahan. Dan kini saat giliran musuhnya yang mengambil, kartu kekalahan itu berakhir di tangannya. Poin kekalahannya pun sudah bernilai 9. Jika sudah mencapai 11, ia akan digantung hidup-hidup bersama temannya ini. Namun pria pirang ini tetap santai dan melanjutkan permainan. Dan lagi-lagi ia selalu mengambil kartu dengan gambar orang tergantung itu, dan lagi-lagi kartu itu berakhir di tangannya. Sekali lagi ia akan mengambil kartu itu, ia akan kalah. Alat penggantung untuk mengeksekusi mereka pun sudah siap di depan mereka. Tapi saat ronde berikutnya ia tampak melakukan trik-trik yang cukup aneh. Mulai dari menjatuhkan kartunya, dan ia mulai memakan permen andalannya saat ia mulai serius. Lalu ia menganalisa gerak-gerik musuhnya itu saat ia pertama kali bertemu dengannya. Lalu tampaknya pria pirang ini menyadari sesuatu. Ia memegang kartunya dengan cara yang berbeda, dan triknya berhasil. Musuhnya mengambil kartu yang bergambar orang tergantung dengan 3 poin. Dan saat permainan dilanjutkan, kartu itu berakhir di tangan pria berkacamata ini. Permainan pun terus dilanjutkan dan pria pirang ini seperti menghitung sesuatu dan membuat musuhnya marah. Dan lagi-lagi kartu kekalahan berakhir di musuhnya. Tampaknya pria pirang ini sudah membalikan keadaan. Ronde terus dilanjutkan dan pria pirang ini jika mendapat kartu tergantung dengan angka 1 saja, maka ia akan kalah. Ronde berikutnya, perjudian yang mempertaruhkan nyawa dan uang 2 miliar ini pun dilanjutkan. Pria pirang yang sudah berada di ujung kekalahan tadi pun sudah berhasil membalikan keadaan. Dan musuhnya ini menarik kartu bergambar orang tergantung dengan poin 5. Jika kartu berakhir di tangannya, maka pria pirang ini yang akan menang. Lalu pria pirang ini pun mengambil 1 kartu. Dan si kacamata ini bisa tahu kalau kartu pria pirang ini adalah kartu pria tergantung. Ternyata sejak awal, pria kacamata itu melihat kartu musuhnya dari kamera dan pria pirang ini menjebaknya dengan mengubah gambar kartu itu. Sampai kartu kekalahan bernilai 5 berakhir di tangan pria ini. Dengan begitu, poin kekalahannya sudah mencapai angka 11. Pria pirang ini pun dengan kecerdikannya berhasil membalikan keadaan. Tiang eksekusi pun sudah lengkap dan siap. Dan semua trik licik pria kacamata ini selama ia berjudi pun terbongkar di sini. Ia mengganti penglihatan matanya dengan semua kamera yang ada. Tapi tampaknya wasit kepercayaan pria kacamata itu tak menerima kekalahan dan melakukan penyerangan. Dan ternyata wasit senior ini lebih pandai bertarung. Pria kacamata ini pun segera dibawa ke tempat eksekusinya bersama dengan asistennya. Dan tampaknya semakin dekat dengan waktu eksekusi, pria ini sudah menerima kekalahannya. Dan setelah mengalahkan pejudi terhebat di klub ini, pria pirang ini sampai pada misi akhirnya, yaitu untuk mengalahkan pemimpin klub ini. Ia akan membalaskan kekalahan sebelumnya dan merebut kepemimpinan klub ini.